say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Saya Siti Nur Anissa dengan NIM L1A022003. saya Dikma Farah Filianandita dengan NIM L1A022005. Saya Anzal Arsya Rahma dengan NIM L1A022007. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang bertemakan Dampak Ocean Acidification terhadap proses respirasi ikan salam. Review jurnal ini membahas tantangan dan kemajuan dalam mengukur laju respirasi pada larva ikan laut, khususnya pada ikan salam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang sering dihadapi dalam pengukuran laju respirasi pada larva ikan laut, serta perkembangan teknologi dan metode yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. 1. Pengertian. 2. Dampak acidification terhadap ocean. 3. Proses respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah salah satu proses yang penting untuk menjaga keberadaan udara dalam tubuh seluruh makhluk hidup bertulang belakang, termasuk ikan. Pengangkutan oksigen bersamaan dengan proses metabolisme materi organik seperti glukosa dan lipid untuk energi pada proses biokimia pada sel untuk perawatan tubuh sel. Sistem respirasi atau pernapasan adalah proses pengikatan oksigen O2 dan pengeluaran karbon dioksida CO2 oleh darah melalui permukaan alat pernapasan. Oksigen sebagai bahan pernapasan dibutuhkan oleh sel untuk sebagai reaksi metabolisme. Laju respirasi adalah parameter penting yang mencerminkan kebutuhan energi larva ikan untuk menjalani semua fungsi vital ini. Selain itu, laju respirasi juga dapat menambahkan wawasan tentang sejauh mana larva ikan mampu beradaptasi dengan perubahan suhu, oksigen, dan kualitas air yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan dan perubahan iklim global. Proses respirasi pada larva ikan salam. Respirasi pada larva ikan salam seperti pada larva ikan lainnya merupakan proses penting yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan oksigen yang diperlukan untuk kehidupan mereka. Proses ini biasanya berbeda dari respirasi pada ikan dewasa karena larva ikan sering memiliki struktur pernapasan yang berbeda dan ketergantungan pada oksigen terlarut dalam air. Larva ikan. Salinan adalah tahap awal dalam siklus hidup ikan dan pemahaman yang baik tentang metabolisme mereka, termasuk laju respirasi, memiliki implikasi penting dalam ekologi dan kelangsungan hidup. Populasi ikan laut larva ikan merupakan tahap rentan dalam siklus hidup ikan, di mana mereka harus menghadapi tantangan yang kompleks dalam mencari makanan, menghindari pemangsaan, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Respirasi pada larva ikan salam melibatkan beberapa proses yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa proses respirasi yang umum terjadi pada larva ikan salam. Yang pertama yaitu melalui kulit. Larva ikan salam memiliki kulit yang tipis dan permeable, yang memungkinkan mereka untuk menyerap oksigen langsung dari air melalui kulit mereka. Ini adalah salah satu contoh utama larva ikan mendapatkan oksigen saat mereka masih dalam tahap perkembangan awal. Yang kedua yaitu melalui insang. Beberapa jenis larva ikan salam memiliki insang yang sedang berkembang. Insang berfungsi untuk pertukaran gas dengan air. Larva yang memiliki insang dapat mengambil oksigen dari air dan mengeluarkan karbon dioksida melalui insang mereka. Insang pada larva mungkin belum sepenuhnya berkembang seperti pada ikan dewasa, tetapi mereka berperan penting dalam respirasi larva ikan. Yang ketiga yaitu melalui pernafasan permukaan.
yang terakhir yaitu konveksi. Larva ikan salam juga memanfaatkan konveksi untuk mendapatkan oksigen. Apa itu konveksi? Konveksi adalah pergerakan air yang membawa oksigen terlarut dari lapisan atas air ke lapisan bawah. Larva yang berada di lapisan atas air dapat memanfaatkan oksigen ini. Selanjutnya yaitu ada ocean acidification. Apa sih itu ocean acidification? Ocean acidification merupakan dampak dari peningkatan karbon CO2 atau karbon dioksida di atmosfer. Telah menjadi fokus perhatian ilmiah karena dampaknya yang berpotensi merusak pada organisme laut. Kenaikan CO2 atau karbon dioksida mengubah kimia air laut dengan menurunkan pH-nya yang dapat mempengaruhi berbagai aspek biologi ikan, termasuk metabolisme dan laju respirasi. Oleh karena itu, menjelajahi bagaimana perubahan kimia dalam air laut seperti peningkatan CO2 mempengaruhi proses respirasi larva ikan adalah langkah penting dalam pemahaman dampak ocean acidification pada kelangsungan hidup dan kelimpahan populasi ikan laut. Apakah larva ikan salam mengalami peningkatan atau penurunan laju respirasi di bawah pengaruh ocean acidification? Ocean acidification telah menarik perhatian dalam konteks pengukuran laju respirasi larva ikan karena perubahan kondisi lingkungan ini dapat mempengaruhi beberapa aspek penting dari respon respirasi mereka. Yang pertama yaitu peningkatan CO2 atau karbon dioksida dalam air laut, yaitu dapat mempengaruhi solubilitas oksigen dalam air dan mempengaruhi ketersediaan oksigen bagi larva ikan. Hal ini bisa berdampak langsung pada laju respirasi, terutama jika oksigen menjadi lebih langka di lingkungan mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu ada perubahan pH air laut dapat mempengaruhi regulasi asam basa dalam tubuh larva ikan yang dapat mempengaruhi proses respirasi. Perubahan pH dapat mempengaruhi efisiensi transport oksigen dalam tubuh mereka sehingga dapat mempengaruhi kemampuan larva ikan untuk menghasilkan energi melalui respirasi aerobik. Respon larva ikan terhadap ocean acidification dapat bervariasi antara spesies dan tahap perkembangan. Beberapa spesies mungkin lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan ini, sementara spesies yang lain mungkin memiliki tingkat adaptasi yang berbeda. Selanjutnya ada dampak ocean acidification. Dampak ocean acidification sendiri pada laju respirasi dapat mempengaruhi ketersediaan oksigen dalam air dan regulasi asam basa dalam tubuh larva ikan. Ini dapat mempengaruhi proses respirasi mereka dan kemampuan mereka untuk menghasilkan energi melalui respirasi aerobik. Namun, respon terhadap ocean acidification dapat bervariasi antara spesies dan tahapan perkembangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami dampaknya secara mendalam dan untuk mempertimbangkan adaptasi spesies yang berbeda terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya memasuki faktor-faktor lingkungan terhadap ocean acidification. Yang pertama ada suhu. Suhu laut yang lebih tinggi dapat mempengaruhi ocean acidification dengan dua cara utama, yaitu pertama, suhu yang lebih tinggi dapat mengurangi kemampuan air laut untuk menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer, meningkatkan konsentrasi CO2 di udara. Kedua, ada proses-proses biologis seperti siklus kehidupan, plankton, dan pembentukan kalsium karbonat. Yang kedua, ada ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan dalam ekosistem laut dapat berpengaruh signifikan terhadap ocean acidification. Nutrisi dan cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton yang dapat mengikat karbon dioksida dari air laut dan membantu mengurangi tingkat pengasaman laut. Selain itu, rantai makanan laut juga dipengaruhi oleh ketersediaan makanan, dan populasi organisme konsumen yang lebih tinggi memiliki peran dalam pengelolaan karbon di dalam tubuh mereka. Perubahan dalam ketersediaan makanan dapat mempengaruhi kemampuan laut untuk mengatasi peningkatan kadar karbon dioksida dalam atmosfer dan mengurangi dampak pengasaman laut.
Dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dan juga saya dapat disimpulkan bahwa dampak ocean acidification terhadap respirasi larva ikan salem adalah permasalahan serius yang dapat mengganggu kemampuan larva ini untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka. Penurunan pH air laut dan perubahan kualitas air dapat merusak insang larva, menghambat penyerapan oksigen, mengancam ekosistem laut keseluruhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat.